Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Kisah, seorang konglomerat yang sangat kaya raya menulis surat wasiat. Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, akan aku berikan warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyalah hal itu kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Tetapi anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat. Keesokan harinya dipanggillah semua adik-adiknya, dan beliau kembali bertanya, adik-adikku, sanggupkah kalian di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan berikan setengah dari hartaku. Adik-adiknya pun menjawab, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah. Lalu dengan sedih konglomerat tadi memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seantero negeri. Akhirnya sampailah juga pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya dihias megah laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman tersebut. Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang konglomerat. Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya. Yang paling berharga dimiliki si tukang kayu hanyalah kapak untuk bekerja mencari nafkah. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat mungkar dan nangkir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di benaknya, sudah tiba saatnya lah si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nangkir. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar dan nangkir malah menuju ke arahnya dan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya. Jawab si tukang kayu. Apa saja harta yang kau miliki? Tanya mungkar dan nangkir. Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki. Jawab si tukang kayu. Kemudian mungkar dan nangkir bertanya lagi, dari mana kau dapatkan kapakmu ini? Aku membelinya. Balas si tukang kayu. Lalu pergilah mungkar dan nangkir dari dalam kubur tersebut. Besok di hari keduanya, mereka datang lagi dan bertanya, apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu ini? Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar. Jawab tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, pohon siapa yang kamu tebang dengan kapakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi nggak ada yang punya. Jawab si tukang kayu. Apa kau yakin? Lanjut malaikat. Kemudian mereka menghilang. Datang lagi di hari keempat bertanya lagi, adakah kau potong-potong pohon tersebut dengan kapak ini sesuai dengan ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Aku potong kira-kira saja. Mana mungkin ukurannya bisa sama? Tegas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar dan nangkir, datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah. Di hari terakhir yang ke-40, datanglah mungkar dan nangkir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut. Berkata mungkar dan nangkir, hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini. Belum sempat mungkar dan nangkir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut.
Lalu si tukang kayu tersebut tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Sesampainya di rumah, si tukang kayu berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini saja. Tetapi malaikat Munkar dan Nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja di seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya?" Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya kemana dipergunakan, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakan, ilmunya sejauh mana diamalkan." Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya sudah tiada meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa dijadikan pelajaran. Hanya satu harta, begitu banyak pertanyaan. Bagaimana jika banyak harta? Puluhan bahkan ratusan tahun malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan tentang kegunaan hartamu secara detail. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.